Selamat datang di Motivasi Magnetis. Tempatnya prinsip-prinsip kuno diungkapkan. Mari kita mulai perjalanan indah ini. Halo sahabat proaktif yang luar biasa. Bayangkan setiap kali Anda melangkah ke dalam sebuah ruangan, Anda langsung menjadi pusat gravitasi, bukan karena volume suara Anda, tetapi karena pesona tak terlihat yang Anda bawa. Pesona ini, yang lebih berkuasa daripada deru kata-kata, adalah senjata rahasia yang menarik semua mata dan hati ke arah Anda. Ini bukan sekadar tentang memasuki ruangan dengan aura kemenangan, ini tentang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di benak setiap orang. Dalam episode hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana perilaku Anda dapat berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata yang terucap. Kami tidak akan menyelami hal-hal yang abstrak atau esoteris, melainkan pada tindakan nyata yang dapat diimplementasikan oleh siapapun. Kami akan membahas 7 kebiasaan yang akan mengubah Anda menjadi sosok yang mempesona secara alami. Kebiasaan ini siap untuk Anda terapkan dan saksikan transformasi yang mereka bawa ke dalam realitas Anda. Menguasai prinsip-prinsip ini akan membuka jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi dan evolusi diri yang signifikan. Sebelum kita memulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika Anda belum melakukannya. Dukungan Anda adalah energi yang menggerakkan kami. Ayo mulai petualangan menawan ini bersama-sama. Prinsip pertama. Tunjukkan kemandirian. Kemandirian bukanlah sebuah pilihan untuk isolasi, melainkan manifestasi dari kepercayaan diri dan kemampuan untuk membuat keputusan yang mandiri. Ini adalah tanda dari keamanan diri dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan, sifat yang dihormati dalam lingkup pribadi dan profesional. Orang yang mandiri menarik perhatian dengan tenang, memancarkan semangat kebebasan dan penguasaan diri yang tidak memerlukan validasi eksternal. Mereka yang mandiri menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan dukungan atau pengakuan dari luar untuk menegaskan diri mereka, mencerminkan kedewasaan dan kedalaman batin yang mengesankan. Ini bukan tentang menjaga jarak atau ketidakpedulian, tetapi tentang memiliki harga diri yang memadai yang memungkinkan hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan. Kemandirian seringkali berjalan seiring dengan orisinalitas dan pemikiran independen, yang menambah daya tarik dan pesona individu tersebut. Mereka yang mengembangkan kemandirian sering dilihat sebagai pemimpin yang tidak perlu memerintah, tetapi memimpin melalui contoh, menginspirasi orang lain melalui tindakan dan sikap mereka. Ini mencerminkan kehidupan yang harmonis, menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepentingan, hobi, dan jaringan sosial yang beragam. Ini menandakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan dalam setiap interaksi, membawa pengalaman, perspektif, dan pengetahuan yang memperkaya setiap percakapan atau hubungan. Singkatnya, menampilkan kemandirian adalah metode yang kuat untuk menarik perhatian, bukan melalui kebisingan atau demonstrasi yang mencolok, tetapi melalui kepercayaan yang tenang dalam mengetahui diri sendiri dan kemampuan Anda, sehingga menjadi kehadiran yang memikat dan berwibawa. Prinsip kedua. Menjaga aura misteri. Mengadopsi sedikit misteri bisa memberikan daya tarik yang unik, menciptakan aura yang memikat dan membuat orang lain penasaran. Menjaga misteri bukan berarti menjadi tidak terjangkau, tetapi lebih tentang menanamkan kedalaman yang memancing keingintahuan. Kualitas ini bisa mengubah pertemuan biasa menjadi sesuatu yang penuh dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan, memberikan daya tarik magnetis pada diri seseorang. Seni dari misteri adalah dalam memberikan cukup informasi untuk menjaga minat, tanpa mengungkapkan segalanya sekaligus. Ini bisa dilakukan dengan percakapan yang memicu pertanyaan, cerita yang menjanjikan petualangan mendatang, atau minat dan hobi yang tidak langsung terlihat. Tujuannya adalah untuk membangkitkan imajinasi, membiarkan orang lain membayangkan lapisan kepribadian dan pengalaman Anda yang tersembunyi. Orang yang misterius seringkali memiliki gaya atau perilaku yang unik, yang bisa terlihat dari hal-hal kecil seperti aksesori yang tidak biasa, hobi yang mengejutkan, atau pandangan yang berbeda tentang hal-hal biasa. Detail-detail ini menciptakan gambaran yang mempesona dan membuat orang lain ingin tahu lebih banyak. Menjaga misteri juga berarti memiliki ketenangan dan kontrol emosional. Orang misterius biasanya tenang dalam berbagai situasi, tidak langsung menunjukkan emosi atau reaksi mereka, yang menarik karena menunjukkan kedalaman dan penguasaan diri. Dengan demikian, misteri tidak hanya meningkatkan daya tarik seseorang, tetapi juga memicu minat yang berkelanjutan dan keinginan untuk hubungan yang lebih mendalam.
Sikap misterius yang tenang ini dapat membuat seseorang menjadi tak terlupakan, meninggalkan kesan yang bertahan lama setelah pertemuan pertama. Prinsip ketiga, menghargai orang lain. Menghargai orang lain adalah cara yang efektif untuk meningkatkan daya tarik Anda. Ini bukan hanya tentang membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Ketika Anda menunjukkan penghargaan yang tulus, Anda memberi sinyal bahwa Anda menghormati keberadaan dan sumbangsih mereka. Ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan, yang menunjukkan penghormatan terhadap pendapat mereka. Mendengarkan dengan hati, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi benar-benar memahami dan merespons dengan pertimbangan, adalah bentuk penghargaan yang nyata. Mengakui dan memuji pencapaian seseorang, mengucapkan terima kasih dengan tulus, atau menyoroti keunikan mereka juga cara yang baik untuk menunjukkan penghargaan Anda. Melibatkan orang lain dalam keputusan atau meminta pendapat mereka menunjukkan bahwa Anda menghargai pandangan mereka dan percaya pada penilaian mereka, yang memperkuat hubungan dan meningkatkan rasa saling menghormati. Tindakan kecil yang penuh perhatian, seperti mengingat tanggal penting atau membantu tanpa diminta, membuat orang merasa diperhatikan dan dihargai. Membiasakan diri menghargai orang lain tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan ramah. Ini meningkatkan aura positif dan karisma Anda, yang secara alami menarik orang lain ke arah Anda. Prinsip keempat, kejujuran dalam ekspresi diri menunjukkan siapa Anda. Dengan kejujuran adalah cara yang menarik untuk memperlihatkan kepercayaan diri dan keaslian. Berbagi apa yang Anda percayai dan rasakan secara terbuka adalah bentuk ekspresi diri yang otentik. Ini memungkinkan orang lain untuk melihat Anda apa adanya, menciptakan hubungan yang lebih dalam. Bersikap asli juga membantu Anda menetapkan batasan yang sehat. Orang yang ekspresif secara jujur tahu siapa mereka dan apa yang mereka nilai, membuat interaksi mereka konsisten. Transparansi ini membuat orang lain merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri. Ekspresi diri yang jujur juga mendorong kerentanan, yang penting untuk hubungan yang kuat. Menunjukkan kerentanan berarti berbagi semua aspek diri Anda, tidak hanya yang sempurna. Ini adalah tanda keberanian dan kekuatan, yang menarik orang lain untuk juga menjadi terbuka. Meskipun tidak mudah, ekspresi diri yang jujur meningkatkan hubungan Anda dengan diri sendiri dan menarik orang yang menghargai keaslian Anda. Ini mengarah pada hubungan yang lebih memuaskan, di mana ketulusan dan penerimaan adalah kunci. Prinsip kelima, menghormati perspektif berbeda. Menghargai pendapat orang lain adalah tindakan yang menunjukkan kedewasaan dan empati. Ini bukan tentang selalu setuju, tetapi tentang terbuka untuk memahami dan menghargai pandangan yang berbeda. Menunjukkan rasa hormat ini menciptakan lingkungan yang aman, di mana semua orang bisa berbagi pikiran mereka tanpa rasa takut. Ini memperkuat hubungan dan membuat interaksi lebih bermakna. Mendengarkan aktif dan mempertimbangkan pandangan yang berbeda juga memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Menghargai pendapat orang lain menunjukkan kontrol diri dan kemampuan diplomasi. Ini adalah kualitas pemimpin yang baik, yang bisa mengelola perbedaan pendapat tanpa konflik. Kita bisa mempraktikkannya dengan cara sederhana, seperti bertanya untuk memahami, tidak memotong pembicaraan, dan menghormati pengalaman orang lain. Dengan waktu, kebiasaan ini meningkatkan daya tarik kita dan memperkuat jaringan sosial kita, membuka peluang baru dan memperkaya pengalaman kita. Prinsip keenam, senyum yang bijaksana. Menggunakan senyum secara bijaksana adalah tindakan sederhana yang memiliki dampak besar. Senyum yang datang pada waktu yang tepat menunjukkan kehangatan dan kebaikan, dan ini penting dalam membangun hubungan yang baik. Memilih kapan harus tersenyum bisa mengubah interaksi. Senyuman yang lembut di awal percakapan membuat orang lain merasa dihargai. Dalam diskusi serius atau saat tegang, senyuman bisa menenangkan, menunjukkan sikap positif dan terbuka. Tersenyum pada saat yang tepat juga menunjukkan empati. Ini membuat orang merasa dipahami dan dihargai. Senyuman yang tulus bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman dan percaya. Senyuman juga menular, membuat lingkungan menjadi lebih ceria. Orang tertarik pada mereka yang bisa menyebarkan kebahagiaan. Menjadi seseorang yang sering tersenyum adalah cara untuk dikenang dan dihargai. Menggunakan senyuman dengan strategis menunjukkan kecerdasan sosial.
Ini tentang mengetahui kapan harus ringan dan kapan harus serius. Membaca situasi dan menyesuaikan ekspresi Anda adalah tanda kepekaan dan alat yang kuat untuk menarik perhatian secara halus. Prinsip ketujuh. Perawatan diri dan penghargaan diri. Mengembangkan kebiasaan perawatan diri dan penghargaan diri adalah kunci untuk menunjukkan daya tarik yang tenang dan tulus. Praktik ini bukan hanya meningkatkan kesehatan fisik dan emosional, tetapi juga mencerminkan rasa hormat diri yang kuat, yang menarik bagi orang lain. Perawatan diri adalah tentang melakukan aktivitas yang memelihara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ini termasuk makan sehat, berolahraga, dan tidur yang cukup, yang semua penting untuk menjaga energi. Waktu untuk bersantai dan hobi juga penting, karena mengurangi stres dan menjaga keseimbangan emosional. Penghargaan diri adalah dasar dari perawatan diri. Ini tentang menerima diri sendiri, menghargai kelebihan kita, dan bekerja pada kekurangan dengan cara yang positif. Mencintai diri sendiri juga berarti membela diri dan menetapkan batasan yang sehat. Orang yang mempraktikkan ini sering terlihat lebih percaya diri dan tenang, yang menarik bagi orang lain. Mereka juga lebih tangguh terhadap tantangan, yang menambah ketenangan dan fokus pada kepribadian mereka. Investasi dalam perawatan diri dan penghargaan diri tidak hanya baik untuk Anda, tetapi juga membuat Anda lebih menarik bagi orang lain, dengan cara yang tulus dan sehat secara emosional. Itulah 7 prinsip Stoikisme yang telah kita jelajahi bersama. Dari menghargai keberadaan orang lain hingga menunjukkan keaslian dalam setiap tindakan, prinsip-prinsip ini bukan hanya tentang memancarkan daya tarik, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Ingatlah bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang pengetahuan semata, melainkan tentang bagaimana kita menerapkannya dalam interaksi sehari-hari kita. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam rutinitas kita tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Jadi, tersenyumlah dengan bijaksana, dengarkan dengan hati, dan berbagilah dengan keaslian. Dan yang terpenting, rawatlah diri Anda dengan cinta dan hormat yang sama yang Anda berikan kepada dunia. Karena pada akhirnya, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri mencerminkan bagaimana kita memandang dan berinteraksi dengan alam semesta. Terima kasih telah menonton dan bergabung dalam perjalanan ini menuju pemahaman diri dan harmoni. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan, dan bagikan video ini jika Anda merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.